Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Cara Hidup. Oke teman-teman, masih berkaitan dengan konten-konten sebelumnya soal tentang target, terutama di bidang marketing. Sebagai penjual atau sebagai marketing, tentunya target yang harus kita capai itu semaksimal mungkin atau kalau bisa melebihi. Bagaimana caranya? Ya kita harus paham dulu satu persatu fondasinya lah. Teorinya sih enggak juga. Kalau saya menganggap pengalaman saya ini bukan sebagai sebuah teori yang mutlak ya, karena beda tahun, beda cara, beda situasi, beda cara, beda barang yang dijual juga beda cara, beda lingkungan juga beda cara. Jadi sebenarnya teori marketing ini tidak mutlak. Jadi mohon maaf ya untuk master-master dan senior-senior yang membuat teori segala macam. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena dulunya saya pernah mengalami materi teori yang pernah saya pelajari, ternyata begitu saya terapkan malah kacau balau gitu kan. Yang mungkin karena lingkungan saya mungkin tidak cocok. Tapi bukan berarti saya menyalahkan seperti itu. Bukan niat saya bikin channel ini untuk menjatuhkan, tidak. Tapi begitu channel ini terwujud, saya menceritakan berdasarkan apa yang saya alami, apa yang pernah saya jalani. Semoga menambah ilmu dari sisi lain buat teman-teman yang sekarang terjun ke dunia marketing. Jadi kalau misalnya banyak ilmu ini kan otomatis bermanfaat. Ilmu teori dari teman-teman master ditambah dengan ilmu teori yang pernah saya jalani, walaupun daerah saya ini beda dengan daerah teman-teman yang lagi nonton, siapa tahu ada juga nyentuh dan kecocokannya. Silakan dipakai, silakan diterapkan, silakan dipahami apa yang saya bagikan. Oke, kalau dulu saya mengatasi target yang pernah saya emban dalam bekerja di salah satu perusahaan dealer sepeda motor. Awalnya ilmu yang saya dapat awal-awal saya kerja di perusahaan tersebut hanya taunya bagi brosur. Nah, memang pada saat zaman itu brosur boleh dikatakan sesuatu barang yang bisa menarik orang untuk kayak macam penasaran, sehingga brosur dulu tidak perlu kita bagikan. Terkadang orang datang sendiri minta brosur. Nah, beda dengan zaman sekarang. Teman-teman mungkin merasakan lah, ketika teman-teman lewat ke jalan, ada sekelompok sales membagikan brosur, terlepas itu entah brosur produk handphone, alat kecantikan, atau yang biasanya itu kan solusi tepat mengatasi ejakulasi dini. Nah, begitu teman-teman dapatkan brosur di jalanan, bagaimana reaksi teman-teman? Kan paling teman-teman ambil, masukkan ke saku motor, atau bahkan mungkin dibuang agak jauh dari mereka sepeda enak. Atau sampai di rumah mikirnya ya brosur motor, ya brosur handphone, aku belum nak beli, nanti jalah tunggu aku udah nak beli baru cari brosur. Pasti rata-rata kayak gitu. Ya, kalau zaman sekarang ya, karena saya juga merasakan seperti itu. Nah, jadi dulunya brosur yang hanya bisa jadi fasilitas kemudahan saya untuk menguasai marketing supaya bisa mencapai target. Nah, ternyata tidak menjamin. Nah, ada satu hal yang dapat menjamin teman-teman bisa mencapai target. Yang
juga sebenarnya udah tahu, tapi pembahasannya mungkin beda dengan saya lah. Oke, saya tidak langsung to the point nih, biar penasaran, biar nontonnya lama. Saya pernah menerima seorang sales. Ketika saya interview, saya tanya, kamu siap jadi sales? Nggak tahu bang. Nah, kan ini yang berat nih, dia nggak tahu dengan masa depan hidup. Dia bilang nggak tahu. Kenapa? Soalnya saya itu bang nggak bisa jual. Maksudnya saya bilang, yalah bang, belum tahu saya ini bang bisa jual motor nggak, katanya. Oke, soalnya saya ini orangnya penakut, nggak berani ngomong. Oke, saya terima. Apalagi saya bilang, saya ini pemalu bang. Oke, terus saya belum tahu nih bang, orang tua saya setuju atau enggak kalau saya ke lapangan. Jadi mindsetnya seolah-olah nih gengsi lah, mungkin orang tuanya, entah orang terpandang, enggak tahu lah. Dia takut malu nanti orang tuanya kalau dia ke lapangan ketemu orang kayak macam apa ya? Ya ibaratnya mindsetnya apa, kayak macam jatuhkan lah ya kan, padahal salah itu, seperti itu. Oke, setelah dia ngomong seperti itu, saya ngomong balik, kamu pernah enggak menjual sesuatu? Pernah bang, kan? Nah, kalau kamu pernah menjual sesuatu, kenapa kamu ngomong kayak tadi? Saya bilang, ya kalau saya menjual sesuatu kan bukan menjual motor, katanya. Memang betul juga kan. Oke, terlepas dari kamu menjual motor atau menjual sesuatu yang lain, sekarang kamu alasannya apa bisa ngomong kayak gitu? Saya bilang, pertama bang, yang saya jual tuh barangnya murah. Nah sekarang kan saya ini harus menjual motor, barang mahal. Lalu saya tanya, yang kamu jual kemarin tuh apa? Handphone bang, ya kan? Oke, handphone. Berapa kamu jual? Kemarin handphone saya jual 1 juta. Oke. Nanti sore setelah kamu ini saya interview, saya bilang kan, kamu saya kasih korek api. Yang kalau seandainya korek api ini saya beli di warung seharga 3.000. Nah sekarang saya suruh kamu menjual korek api ini seharga 1.000. Saya bilang kan. Lalu teman-temannya yang lain kan, oh gampang lah bang, bagus tang dia seorang yang beli. Dia bilang, bagus dia sendiri yang beli, katanya kan. Enggak, belum, bentar, saya bilang. Caranya ada. Kalau kayak gitu sih gampang, kan. Caranya kamu menjual korek api ini dengan harga 1.000 seperti caranya kamu menjual handphone kamu, saya bilang. Sempat dia kebengungan. Pak bang, saya waktu itu jual handphone saya itu bagaimana, katanya kan, sehingga bisa laku, katanya kan. Nah coba kamu ingat-ingat lagi lah, saya bilang. Kamu jualnya sama siapa, saya bilang kan. Terus bagaimana kamu waktu itu nawarkannya? Oh, katanya. Nah waktu itu kamu jualnya sama siapa, saya bilang. Waktu itu saya jualnya sama teman. Teman apa? Teman ngumpul bang. Terus waktu kamu nawarkan sama teman kamu itu gimana? Awalnya saya nawarkan tuh, saya WA dia. Waktu kamu WA, kau bilang apa? Saya bilang kan. Saya bilang, bro kamu beli handphoneku ke? Aku nak jual handphone. Terus teman saya nanya, kenapa mau kau jual? Rusak ke apa? Enggak, aku pengen ganti baru, katanya kan. Terus enggak lama teman saya itu pengen ngeliat barangnya. Terus saya jelaskan, ya namanya kita mau jual bang ya, katanya kan. Pasti kita bilang bagus lah barangnya itu kan. Nah, akhirnya dia nawar. Setelah itu terjadinya tawar menawar. Lama kemudian dia memutuskan saya expose di medsos bang, katanya. Waktu
waktu saya expose di medsos, tahu-tahu ada orang hubungin saya nanya handphone itu, nanya-nanya aja sih tapi nggak deal katanya kan. Dia bukan nggak deal sih bang, cuman dia bilang tunggu, dia nanya sama istrinya dulu, akhirnya dibeli duluan sama teman saya bang katanya. Nah maksud saya nih, bagaimana kamu menjual korek api ini seharga 1.000 dengan cara kamu waktu menjual handphone. Bingung deh kan? Ya udahlah saya bilang, kalau kamu bingung, kalau kita ngobrol atau kita ngomongin anak milenial kan harus pakai skenario ya, supaya mereka tuh tertarik dan asik dengarnya, sehingga mereka cepat nangkap. Oke, saya bilang, kalau misalnya kamu bingung, apa alasan kamu menjual handphone itu kepada temanmu? Saya bilang, karena saya merasa gampang ngomongnya, katanya kan. Terus, ya karena udah kenal sih bang, katanya, jadi tidak canggung. Oke. Terus yang kedua, kenapa kamu tawarkan lagi ke medsos? Nah itu waktu itu saya tuh merasa ada keyakinan bang, bisa jadi mungkin di medsos bisa juga laku barang itu katanya. Karena saya lihat kadang saya buka medsos tuh ada aja orang jual-jual apa katanya, sehingga saya coba-coba nurut. Oke, itu dua hal aja ya, saya bilang kita bicarakan di saat interview ini, saya bilang. Nah, kamu sampai sini bisa enggak nyimak kaitannya antara kamu menjual barangmu dengan kamu ngomong tadi kamu enggak bisa jadi seorang sales jual motor. Terus dia tuh antara cemak lah kan, antara cemak. Ya udah, saya bilang. Sekarang kamu renungkan, termasuk yang lain-lain juga, saya bilang. Coba renungkan apa yang saya omongkan. Ini udah jam 12 juga, saya bilang kan. Pas waktu itu kan udah siang. Kita pulang dulu, istirahat makan. Jam 2 nanti kalian masuk lagi, kita lanjutkan. Akhirnya setelah ngomong itu mereka pulang. Terus mereka makan. Habis itu pulang lagi ke kantor kan. Saya kumpulkan lagi, saya ajak ngobrol lagi. Yang celakanya apa? Ada temannya yang satu kelas interview dengan saya itu ditelepon temannya yang lain. Nelpon tidak sengaja itu nawarkan celana, sepatu, nawarkan sepatu. Dia perlu uang, nawarkan sepatu. Dia langsung ngomong, bang, ada kawanku bang nawarkan sepatu ke aku katanya. Saya senyum-senyum lah, nengok tingkah laku mereka. Ternyata generasi milenial kalau misalnya mereka tidak punya inisiatif buat belajar atau menonton video saya, ya sepertinya ilmunya tidak sampai seperti itu. Memang belum masanya juga kan. Tapi ini kisah nyata ya, bukan saya ngarang-ngarang atau apa. Sehingga begitu masuk ke interview, masuk ke tahap pembelajaran, saya bilang gini. Nah, salah satu cara buat kalian bisa menjual suatu barang, saya bilang, pertama itu adalah orang terdekat. Contoh itulah seperti tadi saya bilang, teman. Nah, selama ini terkadang kalian nih, saya bilang, dengan teman pun gengsi, berusaha untuk menutupi pekerjaan kalian. Apalagi cewek nih, saya bilang, kan ada juga cewek tuh. Terkadang udah tahu kerja di perusahaan ini, merasa bagian marketing, merasa bukan bagian dalam, merasa bukan bagian komputer. Terkadang di luaran nggak mau mensosialisasikan dirinya bekerja di bidang itu. Padahal nggak taunya temannya banyak yang beli motor, saya bilang. Akhirnya mereka pun semakin banyak terbuka dari omongan-omongan saya kan. Nah, lalu saya bilang, itu salah satu alasan kenapa kamu nawarkan temanmu. Tahu enggak? Saya bilang. Mereka sendiri pun enggak paham sebabnya dia nawarkan ke temannya dulu. Saya bilang ini, betul enggak kamu menawarkan kepada temanmu
tadi kamu bilang kamu tidak berani ngomong, itu gara-gara kamu udah kenal sama temanmu, sehingga ada suatu keberanian buat ngomong. Barulah mereka bilang, iya ya, au bangi. Nah, au bangi itu bahasa daerah kita, iya. Betul enggak? Saya bilang. Betul. Nah, sebenarnya kalian nih bukan tidak bisa menjual, saya bilang. Bukan tidak bisa menjadi seorang sales. Justru sebelum kalian sampai ke tempat ini, saya bilang, kalian dah pernah jadi sales. Kan? Saya bilang. Iya bang ya. Nah, buktinya apa? Itulah tadi kalian ada yang menjual barang pribadi, ada yang menjual barang orang, kalian istilahnya bantu jualkan. Nah, selama ini mindsetnya orang, mindsetnya teman-teman, ketika bekerja, memiliki suatu status atau marketing yang terorganisir, kayak sales, kayak tim marketing, kadang apa ya, kayak pesimis, terus tahu-tahu menganggapnya itu udah negatif. Padahal marketing itu semua sama, mau organisir, mau intern, mau eksternal. Marketing ini kan menurut saya ya, bukan saya mengada-ngada. Menurut saya marketing itu ada 3 macam. Marketing organisir, kayak tim yang ada di dalam suatu perusahaan, baik itu freelance atau tidak, dia membentuk suatu tim. Nah, kalau marketing internal, marketing yang memang dia istilahnya di dalam suatu perusahaan menjual jasa atau menjual produk tanpa terorganisir, dia wajib melakukan sesuatu di dalam hal itu, seperti kayak itulah mekanik. Nah, itu kan dia tidak secara langsung menjadi seorang marketing, tapi dia tujuannya menjual jasa. Nah, misalnya marketing eksternal, itu dia tidak menyandang status sebagai pekerja di perusahaan apa, tapi dia bisa menjual barang itu. Contoh kayak makelar, nah, kayak cangkau, kayak kita nih lah. Kayak teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen menjual handphone teman-teman nih, misalnya merek Samsung. Nah, teman-teman begitu mau menjual handphone teman-teman merek Samsung, kan enggak mesti teman-teman harus kerja di Samsung dulu, ya enggak? Nah, secara otomatis teman-teman membantu memasarkan produk Samsung tanpa harus menjadi seorang karyawan Samsung. Nah, teman-teman secara tidak langsung sung gitu ya kan, secara tidak langsung akhirnya menjadi seorang marketingnya Samsung, akhirnya nyungsung. Nah, itu salah satunya. Nah, lalu saya bilang sama mereka, itu alasan kalian untuk bisa menjual produk tersebut ke teman kalian karena kenal. Iya sih bang. Apa sebab kenal? Supaya berani ngomong kan? Betul katanya. Nah, sebenarnya kalau kalian memang betul-betul pengen mencari pengalaman, ya kalian coba dulu bergabung dengan abang. Saya bilang kan, nanti akan saya ajarkan ilmunya lebih dalam, barulah kalian akan paham. Nah, makanya tim yang dulunya itu banyak yang saya rekrut, kadang ada juga yang anak-anak yang sombong. Belum saya ngomong panjang lebar, mereka dah meremehkan kita gitu. Banyak yang akhirnya ketemu kadang di luar, ya masih gitu-gitulah kehidupannya, nasib dia gitu. Nah, dia taunya minta duit orang tua, taunya pacaran, tahu-tahu nanti pacarnya hamil nikah, besok lusanya mungkin cerai. Makanya tingkat pertumbuhan perceraian di Singkawang ini sangat banyak juga. Nah, akhirnya yang paham dengan apa yang saya omongkan, mereka lanjut, sehingga terjadilah namanya tim. Terkadang setelah mereka bekerja, dah dapat pengalaman, dah dapat ilmu, dah paham dengan apa yang saya itu kan, ketika ada tawaran di tempat lain, mereka keluar kerja di tempat tersebut, sukses. Bahkan bukan saya sombong ya,
Kalau yang namanya perusahaan di Singkawang, dia kalau misalnya menerima karyawan, menerima pelamar, dilihatnya pelamar itu mantan Astra, mantan anak buah saya, mantan anak buah Reja. Tidak lama, terlepas orang itu kenal atau tidak dengan saya, dia pasti tahu dengan nomor HP saya, tidak tahu dapat dari mana. Terus dia nelpon, "Bang, bisa ketemu tidak? Nanti siang kita ngopi di mana?" Begitu saya ketemu, saya tanya, dia tanyanya, "Bang, abang kenal tidak dengan anak ini?" "Oh, kenal." Saya bilang, "Kenapa?" "Ini mantan anak buah abang kah?" "Iya." "Berapa lama dia kerja sama abang?" "Sekitar 2 bulan, 3 bulan." "Terus anaknya gimana?" Maaf ya, bukan saya sombong, rata-rata anak perusahaan di Singkawang ketika tahu dengan calon pelamarnya itu anak buah saya, kalau misalnya dia istilahnya tidak perlu lagi nanya saya, dia langsung terima, karena dia dah tahu dengan cerita kalau di Astra itu begitu diajarkan tentang marketing itu detail dari saya. Tapi terkadang dia takut, andai kata dia keluar dari Astra punya kasus, dia itu ngajak saya ketemu, "Bang, anak ini bagus dak? Pernah dak ada kasus?" Misalnya ada juga sales yang dulunya bagus, tahu-tahu karena keadaan kepepet akhirnya gelapkan uang konsumen apa segala macam. Ada juga kadang mereka terus ngelamar di tempat lain, tahu-tahu tempat itu nanya saya gitu. Jadi mindset di Singkawang itu alhamdulillah, kalau perusahaan lain pengen nerima karyawan mantan anak buah saya itu dia langsung nanya langsung. Dan mereka juga merasa prioritas kalau udah mantan anak buah Bang Reja, mantan Astra Motor Singkawang, udahlah aman. Orangnya udah pasti 70% dapat pengalaman marketingnya lebih banyak katanya. Bukan saya memuji ya, mohon maaf ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Kalau teman-teman tidak percaya boleh tanya rata-rata anak muda di Singkawang lah. Nah, jadi kita kembali ke mereka. Jadi setelah mereka saya kasih pemahaman seperti itu, akhirnya mereka baru sadar, "Oh iya bang ya, ternyata saya bisa kok bang jual." Nah, makanya saya bilang, jangan kalian tuh belum apa-apa udah ngomong tidak bisa, nanti dikutuk sama yang di atas benar-benar tidak bisa, saya bilang. Nah, terus kamu, saya bilang, kenapa kok waktu itu kamu ke media sosial yang tadi dia cerita? Itulah bang, saya ngelihat contoh si ini jual kue ini bisa laku katanya, ke media sosial katanya. Nah, dari situ adik-adik saya bilang, sebenarnya kalau kalian pengen melakukan sesuatu, terlepas kalian nanti kerja atau tidak di sini, saya bilang, tentu kalian punya plan, strategi dan lain-lain. Nah, nantilah saya jelaskan strategi plannya di video selanjutnya. Nah, saya bilang, kalau misalnya kalian mau tahu, nah ini buat teman-teman nih, mau tahu inti dari cerita tadi sampai dah 20 menit. Cerita intinya adalah kenalan. Makanya pepatah orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, kalau kita udah kenal, pertama kita sebagai penjual juga gampang buat nawarkan karena udah terjadi komunikasi yang mudah. Terus yang kedua, teman kita, konsumen kita atau orang yang udah kenal sama kita, ketika dia beli sama kita itu ada poin tertentu yang mereka anggap orang beli dengan orang yang udah kenal itu lebih mudah mendapatkan informasi. Nah, jadi makanya kunci utamanya juga kita sebagai marketing mau mencapai target itu harus banyak-banyak kenalan. Ya sebagai contoh lah teman-teman, kalau misalnya mau usaha tapi tidak mau kenalan, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, orang tidak tahu dengan teman-teman siapa, tidak mungkin orang itu datang-datang atau mau beli atau apa dengan teman-teman. Contoh lah misalnya ada orang dari luar Singkawang datang-datang ke saya minta resep obat, dia tidak kenal dengan saya sebenarnya bukan dokter. Karena dia tidak kenal dengan saya, dia minta resep obat, ya saya kasih obat obat tidur kelak bro tahu. Nah makanya dari situ salah satu poin yang perlu teman-teman pahami itu
dalam dunia marketing itu juga masalah kenalan. Kalau misalnya kita udah kenal, maka kita sangat mudah sekali buat memasarkan produk kita. Ingat ya, dalam kenalan juga kita ini ada caranya. Nantilah saya bikinkan konten selanjutnya, bagaimana sih caranya kita kenalan dengan orang kalau kita ini mempunyai tujuannya adalah di bisnis, di marketing. Nanti saya ajarkan. Sebenarnya kenalan sama orang tuh beda-beda ya. Cuman selama ini orang hanya berasumsi dah kenal tuh dah. Yang jelas kan cara kita berkenalan dengan orang pada saat kita mau cari pasangan kan tentu caranya beda. Kalau kita mau kenalan dengan orang pada saat kita tujuannya untuk mencapai suatu bisnis, caranya kan beda. Kalau kita kenalan sama orang tujuannya untuk sebagai politik, caleg atau apa, caranya kan beda. Banyak kok cara kenalan dengan orang tuh sesuai dengan apa kebutuhan kita. Cuma selama ini teman-teman mungkin banyak tidak tahu. Maaf ya, bukan saya sok tahu, tapi itu yang pernah saya alami. Nah makanya kenalan itu saya secara pribadi, tapi mungkin beda dengan master-master yang lain. Kalau saya secara pribadi menganggap kenalan itu termasuk ujung tombaknya kita untuk mencapai target dalam berbisnis atau bekerja atau jualan. Sebab apa? Lebih gampang kita menjual produk itu kepada orang yang kita kenal. Dan, nah perlu dicatat, kalau misalnya kita udah dikenal sama orang dengan background, misalnya orang ini banyak kenal saya ini Reja Astra, Reja Honda. Begitu juga setiap saya kenalan sama orang, pertama penampilan saya bisa menunjukkan status saya sebagai apa. Misalnya dari seragam, dari name tag, dari cara saya ngobrol, dari cara saya membawa situasi obrolan itu ke arah mana. Misalkan saya kenalan sama orang, saya bawa ke arah politik, orang pasti nganggap saya ini caleg ke orang partai, padahal tujuan saya pengen cari konsumen, kan enggak mungkin. Nah makanya kita harus situasi itulah nanti akan saya jelaskan ke kawan-kawan supaya kawan-kawan tuh paham dengan cara kita kenalan. Nah dari kenalan itu ya, ingat ya teman-teman ya, kita kenalan, kita secara pribadi, kita yang mengenalkan diri ke orang. Kadang kita bisa lupa loh, tapi orang belum tentu lupa dengan kita. Makanya hati-hati, kalau kalian sudah jadi orang marketing, ketika udah banyak kenalan, jangan sekali-sekali tidak pernah senyum. Biar mau dia kenal atau tidak dengan kita, usahakan senyum lah. Moga-moga orang yang kita senyumi dia tidak kenal dengan kita, tidak masalah. Kalau misalnya dia tidak kita senyumi, andai kata dia kenal sama kita, jadi masalah. Oh sombong lalu sekarang rejai, mentang-mentang dah gemoknya kan. Dulu waktu nak nawarin motor bukan lagi, dia bilang. Nah itu sakit. Makanya kalau kita udah banyak kenalan, sering-sering banyak senyum. Nah itulah kunci utamanya, termasuk kita mencapai target, menyukseskan kita dalam bekerja, baik itu berbisnis, adalah kenalan. Supaya kalau kita udah banyak kenalan, dan itu tadi saya bilang, kenapa seperti itu harus banyak senyum, karena kita akan kenal dengan orang itu sampai mati. Nah kenapa sampai mati? Ya kalau kalian pengen kekal abadi nan jaya seumur hidup, mau jadi sales, itu jadi suatu sumber loh, sumber target kalian. Kalau kalian bisa menjaga dan melestarikan si A itu tadi, si konsumen itu tadi, si kenalan kalian itu tadi, dia bakalan punya anak cucu. Nah, dia bakalan punya teman yang bisa mereferensikan kalian. Makanya saya bilang, jadi marketing tuh yang saya alami lah ya, enggak juga susah-susah amat, cuman penyakitnya satu ya, malas. Oke, ingat ya teman-teman ya, salah satunya adalah kenalan, banyak-banyak kenalan, supaya orang banyak kenal dengan kita, sehingga orang tahu kita ini orang motor. Kalau kita udah kenalan pun gampang mau ngomonginnya, mau ngelobinya, mau bujuknya, mau ngerayu dia sampai detil.
paham enggak? Oke, kalau memang udah paham ya syukur. Kalau enggak paham ya nanti tonton lagi video saya lah. Oke, akhir kata, waduh, udah hampir setengah jam. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share. Semoga video saya bermanfaat, dan saya doakan teman-teman yang sudah mensupport saya dilimpahkan rezeki, rahmat, segala macam, baik kemudahan dalam urusan kesehatan dan lain-lainnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.